jualan kue kering. Ya, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, kita ketemu lagi di Coffee Morning. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Karkes Kelas 1 Bandung, yang saya hormati Bapak Kasubag Adung Balai Karkes Kelas 1 Bandung, beserta semua jajaran ketua tim kerja di lingkungan Balai Karkes Kelas 1 Bandung, Bapak Ibu, teman-teman semua yang semoga selalu sehat, bahagia, bersyukur. Amin. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita dapat kembali berkumpul kembali di sini di hari Senin pagi, rutinitas pagi kita yaitu Coffee Morning. Untuk pagi ini kami dari tim kerja 1 mendapatkan giliran untuk sedikit ngobrol-ngobrol tentang topik yaitu pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dengan adanya Cap Dirjen kemarin, mungkin topik ini sudah agak familiar dari untuk sebagian dari kita, namun dengan adanya Cap Dirjen kemarin, kami dari tim kerja 1 merasa perlu untuk review atau refresh topik ini karena itu juga berkaitan dengan tugas kami di tim kerja 1 dan juga kita semua merupakan bagian dari UPT di bidang kekarantinaan kesehatan, jadi kami rasa perlu untuk kembali lagi kita refresh topik ini. Untuk itu saat ini sudah hadir sebagai narasumber Ketua Tim Kerja 1 Bapak Rivi Adi Sucipto SKM. Apa kabar Pak? Baik. Sehat, tetap semangat. Sudah sarapan Pak? Belum. Pak Tony, Pak Rivi belum sarapan. Tapi kalau lihat COVID ini langsung kenyang. Oh iya. Emang gue disobek. Boleh pantun dulu atau langsung? Sebenarnya saya tuh udah bikin pantun banyak 11 saya tapi setelah saya ini lagi review lagi kayaknya wah kurang pas ini jadi kayak jadi langsung aja. Langsung aja. Oke baik, kita mulai ya. Topik kali ini terkait dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Mungkin Pak Rivi bisa sedikit menjelaskan pelanggaran kekarantinaan kesehatan itu apa sih Pak? Yang termasuk di dalamnya apa saja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Karkes Kelas 1 Bandung, yang terhormat Bapak Kasubag Adung, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja. Sini ada Tim Kerja 2, Dr. Medi, pengawasan faktor resiko akut dan barang, Ketua Tim Kerja 3, Bapak Elko, pengawasan dan pengendalian faktor resiko lingkungan, Ketua Tim Kerja 4, Dr. Nanang belum bisa gabung karena ada hal yang harus diselesaikan di Winker, dan Ketua Tim Kerja 5, Bu Fitri, tentang kepatuhan internal dan pelayanan publik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebenarnya di rencana awal itu narsumnya Bu Yani Pak mau sosialisasi atau menyampaikan tentang Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, karena itu yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi ada perubahan, jadi akhirnya saya mencuplik saja bagian dari Undang-Undang Kesehatan ini yang bab 12 tentang pengendalian atau kewaspadaan dan penanggulangan KLB atau wabah, baik itu di pintu masuk maupun di wilayah. Tapi saya hanya mencuplik tentang pelanggaran kekarantinaan kesehatannya saja. Sebelum masuk ke situ perlu kita ketahui bersama bahwa landasan hukum kita dulu itu kekarantinaan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ memuat dari mulai prosedur, kemudian SDM, mekanisme sampai kewajiban, larangan dan sanksi tentang kekarantinaan kesehatan, khusus kekarantinaan kesehatan baik di wilayah maupun di pintu masuk. 2023
undang-undang tersebut diganti Omnibus Law, jadi semua undang-undang tentang kesehatan gabung menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kebetulan kita ada di bab 12. Kalau dulu istilahnya yang karantina kesehatan itu KKM, kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekarang berubah di Undang-Undang Kesehatan itu ke penyakit atau faktor risiko penyakit potensial KLB atau wabah. Jadi lebih apa Indonesia lah gitu. Lebih. Kemudian petugas karantina kesehatan. Kalau dulu kan pejabat karantina kesehatan, di undang-undang ini petugas karantina kesehatan. Nah itu adalah SDM atau orang-orang yang akan menegakkan regulasi tentang kekarantinaan kesehatan based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Baik, untuk hal-hal yang harus dimiliki, terutama kita fokus ke pintu masuk ya. Artinya kita pengawasan orang, alat angkut dan barang. Nah, di pasal 363 nanti mungkin bisa sama-sama diskusi bahwa setiap nahkoda, kapten penerbang atau pengemudi pada kendaraan saat kedatangan atau melewati pos lintas batas negara, apabila terdapat orang sakit atau meninggal diduga kuat oleh penyakit atau faktor risiko yang berpotensi wabah, wajib melaporkan ke petugas karantina kesehatan. Jadi nanti kalau sekarang kan kayak di pelabuhan udara, JDEC itu kan ada yang ngasih, ada yang enggak. Nah kalau sekarang itu harus JDEC itu harus diberikan kepada petugas kekarantinaan kesehatan, terutama yang luar negeri, yang luar negeri itu wajib. Nah di ayat 2-nya, penyampaian informasi oleh nahkoda atau kapten penerbang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyerahkan dokumen deklarasi kesehatan, baik itu untuk kapal, pesawat udara, kendaraan darat pada saat kedatangan kepada petugas karantina kesehatan. Dulu kita ini kan agak kesulitan kalau di bandara. Kalau saya hitung di Husein aja itu paling besar itu sekitar 70% lah maskapai yang ngasih JDEC dari luar negeri. Karena memang regulasinya waktu itu kurang tegas mungkin ya, kurang tegas. Mereka itu hanya takut ke operator bandara. Jadi dengan adanya regulasi ini nanti mungkin kita akan sosialisasikan lagi dengan Dr. Medi juga nanti ke bandara terkait JDEC ini. Kalau di pelabuhan itu relatif patuh semua. Jadi sebelum kedatangan mereka ngasih info ke kita. Yang agak berat di bandara. Kemudian yang ketiga, nahkoda atau kapten penerbang atau pengemudi dilarang menurunkan atau menaikkan orang atau barang sebelum mendapat surat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kalau kapal kan jelas, sebelum dapat COP itu nggak bisa dia aktivitas, nggak bisa bongkar muat. Nah untuk di pesawat ini regulasi outputnya, dokumennya itu sedang dibahas oleh tim champion dibimbing juga oleh Direktur Surkarkes. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, selain Maritime Declaration Health, selain JDEC, kapal atau pesawat juga harus mengisi risk based assessment sebelum landing. Itu wajib hukumnya. Kalau jadi isinya itu informasi-informasi lebih detail dari kondisi kesehatan si alat angkut tersebut. Apakah ada yang sakit, ada yang meninggal, apakah ada tenaga kesehatan di atas kapal atau pesawat itu, apakah ada faktor risiko vektor. Nah itu harus disampaikan lewat form risk based assessment. Nanti ada di Sinkarkes. Nah apabila tidak menyerahkan itu, nahkoda atau kapten, itu ada sanksinya. Di RPP sedang disusun, Pak mohon izin, rencana sanksinya itu berupa denda kalau nggak salah $5.000 US dollar kalau nggak salah.
Tapi itu kemarin juga dibahas lagi Pak di rapat Zoom itu. Salah satunya itu. Jadi tidak hanya denda karena pelanggaran kekarantinaan kesehatan, tapi denda tidak mengirimkan risk based assessment juga ada dendanya. Nah, apa saja yang masuk kategori pelanggaran karantina kesehatan? Jadi di undang-undang ini setiap orang alat angkut baik kapal atau pesawat yang datang dan atau keluar dari atau keluar negeri itu wajib mempunyai dokumen kekarantinaan kesehatan. Nah, seperti kita pahami, dokumen kekarantinaan kesehatan itu yang pada alat angkut adalah kalau kapal nih COP ya, kemudian SSCEC, kemudian PHQC itu yang umum. Ada lagi OME gitu, sekarang udah nggak ada gitu ya. Kemudian di pesawat itu ada kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 62 itu kan ada P3K pesawat, sertifikat SSCEC bahkan yang formnya sampai sekarang masih dibahas, dan tentu adalah Jendek. Kemudian, nah ini ada di undang-undang ini juga membahas tentang sanksi bagi pemalsuan dokumen kekarantinaan kesehatan. Kemarin banyak waktu COVID, dokumen COVID itu kan banyak dipalsuin, dia nggak dites tapi isinya negatif. Bahkan yang lebih ekstrim lagi masuk ke kalau aplikasinya itu masuk ke NAR. Yang palsu itu masuk ke NAR gitu. Nah, di undang-undang ini ada di sanksinya disebut dengan tegas. Nah, ini ini sanksinya berupa jadi sanksinya nih. Nahkoda atau kapten kapal atau penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang sebelum mendapatkan surat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Jadi kalau Bu Fitri punya sebagai agen sebagai kapten kapal begitu dari Siberia mau datang ke Cirebon, enggak, dia sebelum turun COP sudah bongkar muat, itu kena denda 10 miliar dan pidana kena denda 2 miliar, pidana 10 tahun. Jadi ada hukumnya. Kemudian setiap orang, jadi orang nih yang melakukan pemalsuan dokumen karantina kesehatan atau menggunakan dokumen karantina kesehatan isinya tidak benar, itu dipidana penjara paling lama 5 tahun. Agak rendah nih, tapi tetap aja di penjara 5 tahun dan denda 500 juta. Dulu kan banyak ICV palsu. Nah, itu kan sanksinya belum tegas, belum ada. Dulu tuh sempat kami mendapatkan informasi supplier ICV palsu, Pak. Jadi waktu saya pesan, Pak, 20 buku dan datang ICV-nya bener. Itu harganya satu bukunya 150.000. Itu tahun 2014 atau 2013. Itu bukunya datang 20 buku waktu Dr. Media. Tadi cek. Itu artinya pemalsuan dokumen. Misalkan yang memasukkannya itu adalah si X, si Y ini nggak memasukkan korban, dia tapi menggunakan, tetap kena sanksi atau denda. Itu yang masuk pelanggaran kekarantinaan perorangan. Kemudian setiap orang yang menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan atau agen biologi yang dapat menimbulkan KLB dipidana dengan penjara 12 tahun, pakai lama lagi, dan 5 miliar. Nah, ini mungkin yang ahli hukum bisa lebih menjelaskannya. Menyebarluaskan, seperti juga
mungkin kalau dalam asumsi saya itu orang punya penyakit menular, pura-pura nggak sakit, kemudian terbang atau kemudian dia sengaja di ini mungkin seperti sengaja menyebarkan gitu. Pasien HIV, Pak. Atau pasien HIV, nah itu ada hukumnya gitu, udah jelas. Kemudian setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB atau wabah didenda 500 juta rupiah. Nah itu untuk denda-denda yang tidak patuh. Misalkan ada PSBB nih, setiap orang harus di rumah atau setiap orang harus vaksin, ternyata dia nggak patuh, itu ada dendanya juga, itu pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Itu yang di pintu masuk. Sekilas untuk yang di wilayah itu sanksinya itu lebih ke para pelaksana pemerintahan, misalkan lurah atau camat, misalkan lagi ada PSBB, ada karantina wilayah, dia tidak menjalankan, itu sanksinya selain denda itu juga ada sanksi tertulis, sanksi teguran lisan sampai pencopotan dari jabatan. Itu mungkin sekilas tentang hal-hal larangan-larangan tentang karantina kesehatan dan sanksi-sanksinya. Dan sekedar informasi, itu rincian dari pelanggaran kekarantinaan kesehatan ini, sanksinya itu sedang dibahas di RPP atau rancangan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Mungkin itu Ibu Rika sekilas yang bisa saya sampaikan tentang aturan-aturan dan sanksi tentang karantina kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rifki. Jadi RPP-nya sedang berproses ya? RPP sedang berproses. Sebenarnya saya tadi mau nanya sanksi, tapi ternyata sudah cukup kaya dan komprehensif sekali informasi yang diberikan, dan sekarang sudah 8:30 kurang 5. Mungkin sekarang kita kasih waktu untuk tanya jawab ya Pak. Ya. Barangkali dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Bapak silakan. Hubungan soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mungkin ini terutama di tim JA2, tim Kerdeh dan 3, tim 2, ini sangat berhubungan sekali, terutama di sini masalah model jendek segala macam, karena tugas kami di tim kedua ini adalah untuk alat angkut ya, masalahnya alat angkut, terutama yang jendek ini mungkin untuk jendek terutama untuk yang udara ya, maskapai itu memang agak sedikit sulit, sangat sulit, bukan sedikit sulit tapi emang sangat sulit. Tapi mudah-mudahan ini kita harus cepat-cepat berkoordinasi dengan absen yang ada di sana, absen terus maskapai yang ada di sana, kita harus buru-buru, jangan sampai telat ini. Mumpung masih sedikit maksudnya. Terus sama AP2 nya juga yang paling penting justru sama AP2, disediakan hubungannya dengan AP2. Ini yang jelas-jelas jendek itu harus dari sekarang dimulai. Kemudian untuk risk-based assessment sendiri kita belum bisa mengajukan karena emang dasarnya belum ada, belum kuat, masih dalam susunan mungkin ya. Nanti kalau di laut mungkin bisa, tapi kalau di udara ini belum, karena emang belum ada ininya ya. Nanti mungkin kalau misalkan udah ada, tapi tetap kita harus memberikan informasi terutama AP2 di sana itu untuk memberikan assessment ini harus nanti akan ada assessment seperti ini. Jadi setidaknya emang biasanya kapal dari luar kalau misalkan bawa orang sakit itu pasti memberikan info gitu ya ke menara, dari menara baru dikasihkan ke mana AP, dari AP baru ke tim kesehatan, biasanya seperti itu. Tapi kan sekarang harus ada dulu gitu, harus memberikan laporan. Jadi walaupun belum ada ininya, tetap harus diberikan informasi sedini mungkin. Kemudian untuk dokumen kekarantinaan itu sendiri, untuk yang di udara jenisnya seperti apa? Ya. Nah itu yang saya sendiri belum pernah lihat selama saya tugas di bandara pun, ini belum saya dapatkan. Yang saya dapatkan hanya jendek aja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, mangga langsung. Terima kasih izin Pak Kepala. Terima kasih Dr. Medi tadi pas sekali. Sebenarnya hari ini saya tuh mau izin ke Pak Kepala mengkoordinasi sama Dr. Medi terkait risk based assessment. Dan itu karena kita kebagian jadi sampel. Nanti yang rencananya Kertajati ya Pak, Kertajati kita kebagian sampel di bandara untuk implementasi SOP pengawasan kedatangan alat angkut dari luar negeri. Jadi waktunya mungkin dalam bulan-bulan ini, makanya saya nanti mungkin izin menghadap Dr. Medi untuk bicara lebih teknis ya Pak, kita untuk implementasinya. Kemudian terkait dokumen kesehatan di udara. Nah ini memang kalau di Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara itu memang rinci disebutkan, tapi kan kemudian itu tidak berlaku kan. Di situ kan ada sertifikat P3K pesawat, SSCEC, bahkan disebut SSCEC itu JNE. Kemudian satu lagi itu ada 4 tuh, sanitasi atau apa, sanitasi pesawat atau ya. Kemudian bergeser ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu masih itu lebih lebih bukan rancu ya, artinya masih ngambang lah. Dan bahkan kemarin pun pembahasan minggu kemarin pembahasan masih karantina udara itu yang jadi belum sepakat itu. Kalau di laut itu kan jelas outputnya COP ya kan, SSCC. Nah kalau di udara itu apa gitu, kita periksa terus outputnya apa, nah itu belum. Nah kalau hanya kita menerbitin kertas periksa, nanti Bu Nona bilang lagi, wah ini potensi negara, potensi PNBP nggak masuk nih sekian ratus juta karena kertas itu nggak ada PNBP-nya. Nanti bilang, jadi masih belum sepakat, jadi masih dibahas, tapi tetap itu memang karena undang-undangnya ada harus tetap didorong, harus tetap, terutama risk based assessment kita akan uji coba implementasi. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Kepala. Yang lain dulu. Yang lain. Pak Eli. Silakan dong. Maju aja sini. Terima kasih. Izin Pak. Maaf, saya mau nanya berkaitan dengan PPNS ya. Oh, iya. Jadi tadi itu kan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan di karantinaan. Sejauh ini bagaimana kita memastikan kalau dia itu salah gitu ya? Kan ada aturan begini-begini, tapi kan kita tetap memastikan dia salah apa enggak gitu. Dan berkaitan dengan PPNS juga. Maksudnya saya pernah ikut pertemuan di karantina pertanian. Mereka cukup banyak tuh PPNS-nya di karantina pertanian. Dan ternyata kita punya link ke kepolisian. Kepolisian mungkin kalau nggak salah Polda atau Polri, saya lupa ya kemarin. Saya sempat ngobrol dengan polisinya itu dan mereka bilang silakan aja dong kalau memang ada apa-apa dari PPNS yang di instansi langsung punya link dengan mereka dan mereka membantu untuk penyelidikan itu. Artinya kita kan harus punya PPNS untuk memastikan si pelaku perjalanan itu bersalah atau tidak. Intinya saya bertanya ke arah situ sih, karena kita bagaimana memastikan dia salah apa enggak. Kalau kita hanya menduga-duga dia salah, tapi kan tidak bisa ada bukti, kan kita tidak bisa menindak selanjutnya sesuai dengan aturan tadi. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Eli. Terkait PPNS di Undang-Undang Nomor 17 ini dibahas juga PPNS. Jadi nanti kita di KKP Bandung ini punya 3 PPNS. Jadi tetap yang akan memproses itu memang PPNS untuk dikoordinasikan dengan Polri. Di Polri itu ada Korwas PPNS namanya, Koordinator Pengawas PPNS. Jadi dia khusus bagian PPNS yang ada di setiap lembaga-lembaga non Polri. Jadi ada Korwasnya, Koordinator Pengawas kalau nggak salah itu. Sempat kesini juga ya Pak Koni tahun kemarin ya, Korwas PPNS itu kalau nggak salah koordinasi sama kita. Jadi nanti misalkan Dr. Eli ketemu nih ada pemalsuan ICV misalkan, nanti koordinasi dengan PPNS kita. Nanti PPNS kita yang akan melakukan prosedur penyelidikan atau penyidikan ya awalnya tuh. Penyelidikan akan melakukan prosedur penyelidikan dulu terhadap dugaan itu. Tetap PPNS misalkan
kita kan ada Pak Iman, kemudian Pak Tukitno sama Pak Agus Sutomo. Nah itu mereka sudah punya SIM untuk melakukan penyelidikan. Tetap dinyatakan dia salah atau enggaknya bukan dari kita, tetap PPNS setelah koordinasi dengan Polri 2021 lah, waktu rame-rame pemalsuan dokumen itu di bandara tuh. Saya pernah diundang ke Polda Jawa Barat diskusi hal itu. Jadi ternyata mereka itu memang menunggu kita. Jadi kita itu akan misalkan Dokter Ayu aku di Polda tentang ini pemalsuan. Nanti mereka itu akan mengundang kita sebagai ahli, misalkan Dokter Medi atau Pak Oki, Pak Tony. Oh ini melanggar ini dari mana sih? Oh ini Undang-Undang 17 Pak. Pasal sekian sekian menyebutkan bahwa apabila seseorang melakukan pemalsuan dokumen kesehatan, saksinya ini. Siapa sih yang menetapkan keaslian ini asli atau palsu gitu kan? Oh itu kan di Permenkes 12, Permenkes 23 tahun 2012 tentang ICP itu kan ada. Siapa yang asli itu seperti A, B, C, D. Itu nanti acunya ke situ. Jadi memang prosesnya akan panjang memang. Yang menyatakan salah atau enggaknya nanti APH, aparat penegak hukum. Gitu Dokter Eli. Gimana prosesnya kita akan terlibat. Seperti itu Dokter Eli. Baik Dokter Eli, ada tambahan? Jadi tetap berproses ke Polri ya Pak, kita tidak bisa memutuskan ya. Mungkin karena waktu sudah cukup sekian, ada tambahan dari Bapak pimpinan Pak? Terima kasih, luar biasa. Ini masalah lama tapi aturannya baru gitu ya, sebenarnya baru. Jadi saya juga melihat selama ini kalau di pelabuhan di laut itu jelas semuanya, dan dengan adanya COVID itu makin kuat. Cuman yang saya heran di bandara, di pelabuhan udara itu justru makin longgar. Yang dulunya ada kartu kuning, ada sekarang hilang. Ya, hanya ada jendek itu pun juga tadi bisa ngisi bisa enggak. Jadi dua tim ini, tim 1, tim 2 tolong berkoordinasi, siapkan apa yang ada di undang-undang yang baru, rilis, kita edarkan itu ke maskapai. Kita bikin surat aja, nggak apa-apa ya, sambil nanti kita siapkan sosialisasinya karena ini butuh waktu cepat. Pak Menteri biasanya menagih kegiatan itu akan ditagih benar tuh. Cuma ya tadi kalau ada aturan yang kurang jelas nanti didiskusikan sama tim surveillance ya, tim kerja surveillance ini seperti apa sebenarnya, karena nantinya akan seperti apa kan kita harus sesuaikan. Jangan sampai nanti apa yang kita pikirkan sesuai ternyata ada tipikal surveillance itu nggak sesuai. Jadi saya sudah punya bayangan nantinya hal yang seperti ini nanti waktu Pak Rifi jelaskan ini harus menyampaikan risk assessment. Apa yang menyampaikan? Apakah di atas yang nggak mungkin? Apakah sebelum berangkat? Kalau sebelum berangkat bisa nggak? Seandainya sampai di sini dalam waktu sekian detik, oh dia beresiko kita bisa menghambat dengan kita berangkat karena ini resiko buat kita, maka itu bisa dilakukan, ya. Atau kita sudah siap, ini nggak boleh dihambat, tetap harus bisa sampai di sini karena bukan situasi pandemi. Berarti kita harus menyiapkan tempat karantinanya, resikonya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi banyak urusan WA, punya grup WA dengan Kertajati, ya, stakeholder Kertajati. Nah itu nanti bisa kita sampaikan. Itu saya pikir. Terima kasih teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kita tambah dulu lagi, ya. Nggak kerasa setiap minggu kita nambah. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan tambahan dan arahannya. Pak Rifi juga atau masih ada tambahan? Oke, baik-baik Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin siang, ini juga duduknya agak sudah mulai miring sekian derajat, Pak, nggak tahu ngantuk atau lapar ya.
Mungkin kita sudahi sampai di sini. Sekian dari kami tim kerja 1. Semoga bermanfaat informasi yang diberikan hari ini. Mungkin ada sedikit pantun random penutup lagi ya. Masak air. Masak air. Biar gosong. Masak air biar matang. Pak Triadi terjebak macet di makan. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng. Sekian dari kami. Thank you so much.